Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian kitab Tauhid. Terakhir kita sudah membahas pada poin nomor 7, yaitu iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib, definisi dan pengaruhnya terhadap akidah seorang muslim. Poin pertama, iman kepada yang gaib. Apa itu al-gaib? Ya, adalah masdar, kata dasar yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak dapat diindra. Jadi tidak dapat diindra oleh mata, oleh hidung, semua oleh indra nggak bisa. Itu dinamakan gaib. Kalau angin gaib tidak, nanti Bu? Tidak ya, karena bisa diindra. Diindranya oleh apa? Indra kok perasa? Emang dikitu? Ada kumaha dong? Kok indra perasa? Peraba eta tulisanna huruf B sareng S caketnya. Jadi tipe. Jadi walaupun tidak terlihat, angin itu tidak gaib ya, karena masih dapat diindra. Baik, sudah diketahui atau belum? Iman pada yang gaib berarti iman pada sesuatu yang tidak dapat diindra, tidak diketahui akal sehat, dan hanya diketahui melalui pemberitaan para Nabi SAW. Jadi, Bapak Ibu, yang namanya sesuatu yang gaib itu nggak bisa masuk akal. Tidak bisa masuk akal. Contoh, Nabi SAW mendapatkan wahyu. Bisa diindra tidak mendapatkan wahyu? Kita tahu nggak proses dapat wahyunya kayak gimana? Kita lihat nggak? Yang kita lihat tuh sudah lafaz Al-Qur'annya, lafaz kalamullahnya. Adapun proses wahyu itu turun, itu sesuatu yang gaib. Bahkan para sahabat pun nggak tahu bagaimana wahyu itu tuh turun. Hanya melihat kalau Nabi posisinya tiba-tiba seperti ini, berarti sedang dapat wahyu. Kalau tiba-tiba Nabi melakukan ini, berarti sedang dapat wahyu. Kan yang dilihatnya Nabi juga, bukan yang gaibnya. Jadi yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal juga. Tapi harus kita imani. Dan kita tahu yang gaib itu hanya dari pemberitaan Nabi. Kada Bapak Ibu, tidak bisa orang mengaku melihat yang gaib, nggak bisa. Manusia normal itu tidak bisa melihat yang gaib, tidak bisa mengetahui yang gaib. Kalau ada manusia mengaku melihat, mengetahui sesuatu yang gaib, berarti hanya dua kemungkinannya. Pertama, dia kena penyakit. Tiga berarti. Pertama, dia kena penyakit. Kedua, dia dusta. Ya, yang ketiga berarti dia bersekutu dengan bangsa jin. Udah itu aja. Jadi kalau ada yang bilang, wah bisa begini, bisa begitu, punya ilmu ini, punya ilmu itu, enggak. Ya, manusia itu tidak bisa seperti itu kecuali kecuali sesuai dengan pemberitaan dari para nabi, petunjuk dari Allah untuk sesuatu yang gaib. Maka kita orang beriman itu tidak boleh percaya pada yang namanya ramalan. Ya. Siapa yang datang kepada dukun, ahli perbintangan, dalam artian ini orang-orang yang suka meramal, maka konsekuensinya besar. Bahkan dikatakan telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya sudah bahkan bisa menjatuhkan seseorang keluar dari Islam kalau datang pada ramal. Nah, ini zodiak akan teteh ibu ya, enggak ada akan teteh ibu ya. Nah, hati-hati tuh. Terus naon live di TikTok. Kumaha cenah? Khodam, itu dusta itu pasti dusta itu ya. Jadi jangan percaya hal-hal kayak gitu. Kemudian beriman pada yang gaib termasuk sifat-sifat orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1-3. Ini kita mengulas sedikit ya. Jadi cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya alif lam mim, kitab Al-Qur'an itu ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi kita itu orang beriman harus yakin dan iman kepada yang
gaib. Tidak boleh kita tidak yakin dan tidak iman kepada yang gaib. Begitu Bapak Ibu ya. Mengenai makna iman ada dua pendapat, yaitu mereka mengimani semua berita dari Allah dan para rasulnya yang tidak dapat dicapai oleh indera. Poin B yang kedua, mereka beriman kepada Allah dalam keadaan gaib, begitu juga dalam keadaan hadir, yaitu bisa diindra, tidak seperti orang-orang munafik. Jadi keimanan orang-orang beriman terhadap yang gaib itu apa? Percaya pada berita. Ya. Percaya pada berita dari Allah, dari Rasulnya yang tidak dapat dicapai oleh indera. Contoh Teteh Ibu sekarang, Teteh Ibu bisa mengindra hari kiamat tidak? Melihat gitu langsung hari kiamat hari ini bisa tidak? Tapi kita yakini tidak hari kiamat akan terjadi. Nah, itulah iman kepada yang gaib. Dari mana Teteh Ibu tahu bahwa kiamat itu akan terjadi? Dari mana? Hah? Dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Jadi kita tahunya dari berita itu. Kalau Allah, kalau Nabi tidak memberitakan tentang kiamat, kita akan tahu soal kiamat tidak? Tidak, kita tidak akan tahu soal kiamat karena tidak ada beritanya. Kemudian yang kedua, mengimani kepada Allah yaitu apa? Dalam keadaan gaib. Saat Allah tidak menampakkan dirinya pada kita dan dalam keadaan hadir. Kapan Allah akan menampakkan diri kepada kita? Nanti di surga, Ibu. Kenikmatan tertinggi di surga. Kenikmatan tertinggi di surga adalah apa? Bisa melihat wajah Allah. Bergetar tidak hati Teteh Ibu mendengar, oh nanti di surga bisa melihat wajah Allah. Bergetar tidak hatinya? Sok jujur. Henteunya naon cenah. Terus kumaha cenah misalnya begitu. Itu jadi gini Teteh Ibu. Kadar iman itu baru bisa menangkap nikmat di surga itu sesuai kadar imannya. Sesuai kadar imannya. Contoh sekarang Teteh Ibu ya. Tadi itu levelnya paling tinggi, nikmat paling besar di surga itu adalah apa? Bisa melihat wajah Allah. Nah, kalau itu tidak bergetar buat kita, coba Teteh Ibu di surga itu yang paling rendah, orang yang paling rendah kedudukannya di surga adalah seperti orang yang menjadi raja dan memiliki kekuasaan seluas bumi dan isinya. Kabita teh. Berarti emang kita di surga nu paling rendah ya kalau kabitanya sama itu mah ya. Karena yang paling tinggi mah apa? Melihat wajah Allah. Gitu. Itu ukurannya Teh Ibu. Kalau kita mau ke surga paling tinggi, bergetar tidak kita teh kalau kumaha hanya melihat wajah Allah teh. Allah itu zat yang memberikan kita nikmat seumur hidup. Mencukupkan kebutuhan kita, menyelesaikan permasalahan kita, mengasihi kita, menyayangi kita, melindungi kita, memberikan kekuatan manakala kita sedang lemah, dan kita melihat sosok zat tersebut, itu bergetar hatinya. Kalau tidak bergetar, seperti Abi sekarang tidak bergetar, Ibu, ini kita harus bertanya, ini kenapa ya, gitu Pak. Nah, gitu Ibu, kita harus mempertebal keimanan kita lagi, ya. Kemudian kedua makna di atas tidak bertentangan dan dua-duanya harus ada dalam diri seorang muslim. Jadi sebagai seorang muslim percaya pada yang gaib itu juga percaya pada berita. Percaya pada yang gaib itu juga apa? Percaya pada keadaan gaib dan juga pada keadaan hadir. Itu juga tidak bertentangan. Ini kita mengulas ya, jadi agak cepat Ibu. Pengaruh iman pada yang gaib terhadap akidah seorang muslim. Pengaruh iman pada yang gaib terhadap akidah seorang muslim. Iman pada yang gaib memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seorang dalam menjalani kehidupan. Ia dapat menjadi motivasi kuat untuk beramal soleh dan memerangi kejahatan. Di antara pengaruh itu adalah, Teteh Ibu, jadi kalau kita beriman pada yang gaib, itu ngasih motivasi kuat. Teteh Ibu, contohnya, Abi rawaskeun gitu ya. Ini membuat semua ini capek Teteh Ibu. Membebaskan lahan, mendirikan masjid, kemudian membuat fasilitas buat belajar, Teteh Ibu santrinya supaya bertambah. Ini capek. Lebih enak itu
abi buka usaha, ya lebih enak abi buka usaha, bikin rumah seageng sultan gitu tah, punya kendaraan sing bagus gitu, punya pembantu yang banyak, punya usaha perusahaan, itu enak, langsung kerasa hari ini, ya kan? Apalagi kalau dibandingkan dengan teman-teman seusia saya, sudah ke sana, sudah ke sini, sudah begini, sudah begitu. Itu yang enak tuh begitu. Tapi karena kita yakin pada sesuatu yang gaib, apa yang mendorongnya? Yang mendorongnya adalah bahwa anak yang saleh dapat mendoakan kepada orang tuanya yang sudah wafat. Anak yang saleh itu dapat menjadi bekal untuk orang tuanya. Itu punya dorongan kuat. Itu kita nampak hari ini tidak? Nampaknya nanti di akhirat. Nah, di akhirat itu sesuatu yang gaib. Akhirnya apa yang dikerjakan di sini begitu sulit pun terdorong, jadi motivasi kuat. Karena apa? Karena punya keyakinan pada sesuatu yang gaib, yaitu akhirat yang baik. Pun sama teteh ibu dalam menjalani kehidupan ini. Kadang kita ketemu sama masalah, sama masalah tanya, assalamualaikum masalah, waalaikumsalam, cina gitu. Ketemu sama masalah teteh ibu. Kemudian kita drop, kita tuh kecewa. Tapi kita nggak punya daya dan upaya untuk menghadapi masalah itu. Kita dirugikan, kita kemudian dibuat jatuh, dibuat capek, dibuat kecewa, dibuat terhina dan sebagainya. Tapi kita nggak ada daya dan upaya melawan masalah itu. Tapi kalau kita punya sesuatu keimanan pada yang gaib, akhirnya kita bisa bilang, tidak selesai di dunia, selesaikan nanti di akhirat. Hati kita jadi lebih lega tidak? Jadi lebih lega. Karena apa? Karena punya sesuatu yang kita yakini dari yang gaib itu. Jadi kalau kita mengimani pada sesuatu yang gaib, maka akan menjadi motivasi yang kuat dalam diri kita. Teteh ibu sekarang, ibu lah ya contoh yang sudah mengalami kehidupan panjang. Dulu punya rumah teh kan angan-angan, ya nggak? Punya rumah angan-angan. Anak-anak lahir, kemudian bisa sekolah, bisa kuliah, dan bisa bekerja, bahkan bisa menikahkan anaknya. Itu teh kan gaib sebelum terjadi itu ya. Masa depan itu gaib sebelum terjadi. Tapi kan karena kita yakin kita mampu, kita yakin oleh Allah dimampukan, maka ternyata itu semua terjadi dan terjalani. Betul tidak? Maka itu jadi motivasi kuat. Abi hoyong memberikan rumah yang baik buat anak-anak, pendidikan yang baik buat anak-anak, makanan yang sehat bergizi buat anak-anak. Pengen itu teh. Nah, kita ikhtiarkan kemudian oleh Allah, karena motivasi kuat kita, sangkaan baik kita kepada Allah, oleh Allah semuanya dibukakan jalannya. Itu pengaruh dari iman kepada yang gaib. Kalau kita nggak beriman pada yang gaib, lemah kali. Ada masalah sedikit, jika anak-anak ayeuna disayat-sayat, ieu teh ibu. Hati-hati ya yang punya anak usia SMP, SMA teh ibu. Dilihat pergelangan tangannya itu bisa disayat-sayat. Gitu. Ya. Kenapa? Karena ada kekosongan iman. Kenapa Abi bilang gini? Ya, karena punya murid-murid begitu teh ibu. Ya, dulu punya riwayat murid-murid yang begitu. Maka diperhatikan, diisi lagi keimanannya. Belum lagi kalau udah drop banget sampai bunuh diri, itu karena tidak ada keimanan dalam hati. Jadi ibu, fungsi keimanan pada yang gaib itu besar pengaruhnya ya. Kemudian pengaruhnya, poin A, ikhlas dalam beramal demi mendapatkan pahala dan takut azab di akhirat. Kata ibu, ikhlas itu urusan hati kita dengan siapa? Dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau dengan manusia, maka kaitannya adalah muamalah. Jadi ikhlas itu teteh ibu adalah dengan Allah. Contoh di sini guru-guru mengajarkan Al-Quran pada anak-anak teteh dan ibu, mengajarkan Al-Quran kepada teteh dan ibu. Mereka ikhlas tidak? Ikhlas. Tapi mereka punya waktu yang tadinya bisa dipakai usaha, yang tadinya bisa dipakai untuk mencari ma'isyah, yang tadinya bisa dipakai untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi karena mengajarkan teteh dan ibu, maka kesempatan dapat ma'isyah itu hilang. Maka muamalahnya dengan manusia, nanti yang belajarnya, orang tua santrinya, memperhatikan kehidupan sang guru. Ikhlas tidak guru seperti ini? Ikhlas teteh ibu. Nah, masalahnya di kita, memahami konsep ikhlas itu nggak boleh nerima apapun. Salah. Orang yang berjihad saja berhak menerima gonimah. Gonimah teh naon teteh ibu? Harta rampasan perang, dan jumlahnya besar gonimah itu teh. Bukan jumlah yang sedikit gonimah itu teh.
kurang harus ikhlas apalagi orang yang berjihad, mengorbankan nyawa, tapi tetap dapat imbalan yang namanya harta ghanimah. Apalagi guru yang berjuang, apalagi orang yang berdakwah, itu juga sama dapat. Nah ini apanya? Ada satu kekosongan, ada satu celah di banyak masyarakat itu bahwa ikhlas itu nggak boleh nerima apapun. Salah. Kalau sesama manusia, teteh ibu kerja harus ikhlas tidak? Harus ikhlas. Tapi kan kalau nggak dikasih upah masih tetap kerja? Enggak kan? Itu muamalah. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Nah itu ikhlas ya. Kemudian karena sebab iman kepada yang gaib membuat kita takut terhadap azab di akhirat. Sehingga azab di akhirat itu kita hindari. Kita menjauhi perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, perkara-perkara yang membawa banyak dosa. Kemudian Ibu, poin B, dampak dari iman kepada yang gaib bagi perilaku kita sebagai muslim adalah kuat dalam menjalankan kebenaran. Teteh Ibu, nih Teteh Ibu ya. Kebenaran itu apa? Teteh Ibu melaksanakan saum di bulan Ramadan, itu adalah kebenaran bagi seorang muslim. Kuat tidak selama sebulan akhirnya menjalankan saum Ramadan? Kuat. Kenapa kuat? Karena punya iman terhadap yang gaib. Tadi di poin pertama, ikhlas karena Allah, takut juga mendapat azab. Maka dengan motivasi itu akhirnya kita kuat menjalankan kebenaran. Sok Teteh Ibu sekarang saum Daud. Saum Ramadan fullnya 29 sampai 30 hari. Saum Daud di bulan Syawal. Sanggup tidak? Sanggup cenah, asal rame-rame cenah. Amun sendiri mah ada kabita ku bakso cenah gitu kan. Kabita ku sebelah. Ya. Tapi lihat bagaimana Allah membuat kekuatan bagi kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan full. Tapi coba di luar Ramadan telat makan sedikit ngadareg deh. Ya. Keringet tehnya anu saageng jagong, anu saageng beas kala luar semua rasanya dingin. Segera ingin cari promah gitu. Padahal di dalam Ramadan dari mulai subuh, dari mulai fajar sampai apa? Sampai terbenamnya matahari kita teh kuat. Matahari kita teh kuat. Itulah fungsi iman dalam diri kita, dapat menjalankan kebenaran. Pun sama Teteh Ibu akan kuat setelah keimanannya kuat nih. Nanti Teteh Ibu teh siap berdakwah di keluarganya. Sok Teteh Ibu bandingkan setahun 2 tahun lalu sebelum ngaos, ayeuna udah mulai ngaos, pasti mulai cerewet ke anak dan suaminya. Bapak nggak boleh kayak gitu teh, nggak boleh kayak gini teh. Disuarakan itu kebenaran. Yang sebelumnya takut, sebelumnya nggak enakan, sebelumnya sungkan, tapi dengan apa? Dengan kekuatan iman, akhirnya apa? Mampu menyampaikan kebenaran. Teteh Ibu, dah kalau tidak dengan iman mah, sieun mau dakwah di dia ge. Punya tempat ngaji di sini, bikin masjid, ngaramekeun, ngagandengkeun di sini, sieun. Tapi karena punya iman, ya udah bismillah, tawakal. Kalau Allah dirizkinya tempatnya di sini, dijalankan. Jadi, Teteh Ibu, yang namanya keimanan pada yang gaib itu membuat kita kuat dalam menjalankan kebenaran. Kita lanjutkan. Janji untuk orang beriman menjadikan seorang teguh menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjelaskan yang hak serta mengajak kepadanya. Nah ini, orang yang beriman juga apa? Akan mengajak orang lain. Teteh Ibu, nih ya, kita teh punya misi. Kita teh punya misi di tahun ini, kita punya target di tahun ini, santri kita jumlahnya 500. Total santri kita sekarang ada 214. Teteh Ibu, kalau ada keimanan dalam dirinya terhadap yang gaib, gampang untuk nyampe 500 itu. Satu orang ajak satu. Udah berapa? 214 kali 2 428. Sisanya tawakalkan kepada Allah, Ibu. Coba kebayang nggak? Kalau kita semua ini 214 yang santrinya, wali santrinya, semuanya sama-sama ajak satu orang. Ajak satu orang, diajak ngawas. Bukankah kita harus mengajak orang-orang pada ketaatan kepada Allah? Maksimalkan ajakan kita.
Teteh ibu, ketahuilah ada satu alumni santri kita nih, udah nggak ngaos lagi, udah lama nggak ngaos. Ngaos terakhir teh waktu saungnya masih di depan, udah lama nggak ngaos. Kemudian akhirnya bilang, Abi bade ngadaftarkeun teman Abi cenah. Wios ku Abi we dibiayaan semuanya, yang penting teman saya ngaos. Lihat bagaimana orang ini ketika tertanam keimanan yang benar dalam dirinya, dia mau ngajak orang lain sampai berkorban supaya orang ini dekat dengan Allah. Teteh ibu coba challenge, apa yang mampu teteh ibu lakukan untuk mengajak orang dekat kepada Allah? Contoh misal ya, kalau teteh ibu berjuang ngajak satu orang aja, udah sok, kamu mah tinggal bayar infak aja we bulanan, Abi nu ngadaftar ke nama, misal begitu. Coba lakukan itu gerak sok. Bismillah, nanti nambah satu santri. Banyak ibu. Kalau kita bayangkan kalau kita sudah 500 santri di sini. Target ini tempat ini ibu, tempat ini itu diplanningkan menampung 1000 santri. Yang pagi sampai siang, sore sampai maghrib, dan maghrib sampai malam. Ini total bisa 1000 santri. Dan teteh ibu nanti yang mulai nih, naon namina teh multi level marketing pahala. Teteh ibu ngajak yang ini ngajak yang ini, terus kayak gitu, terus ke bawah. Jadi nanti ketika ada 1000 orang di sini, 800 orang pahalanya nyampe ke 200 asabikunal awalun. Bayangkan, 800 orang. Teteh ibunya mungkin sudah assalamualaikum gitu. Kitanya mungkin sudah wafat begitu, tapi ada 800 orang yang meneruskan di tempat ini belajar terus, pahalanya sampai ke kita. Itulah dari menyampaikan kebenaran pahalanya. Maka ajak secara maksimal orang-orang pada kebenaran. Dan menjelaskan yang batil. Nanti kita jelaskan bahwa ini batil, ini batil, ini batil. Teteh ibu menjelaskan yang syirik di tengah masyarakat yang banyak melakukan kesyirikan. Itu pertentangannya banyak. Contoh, pami di TikTok mah nuju rame naon sinetron bid'ah naon namanya teh. Oh, itu ya. Cuplikan-cuplikan teh. Greget saya gitu dengan teh. Ini saha Walid ya gitu. Ya, tapi teh greget kan. Oh, ini menjabarkan tentang bagaimana kemusyrikan, kesyirikan, ibadah-ibadah yang dibuat-buat gitu kan. Di tengah masyarakat, akhirnya gempar kan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak teh kunaon gitu kan akhirnya gitu teh. Apalagi kita yang sedang berdakwah teh ibu, secara lantang, secara gamblang menjelaskan kesyirikan, menjelaskan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Itu teh beresiko. Maka kalau kita punya kekuatan iman, kita mampu menjelaskan sesuatu yang batil. Memperingatkan serta memeranginya, bahkan sampai memeranginya. Meskipun tidak ada yang menolong, ia tetap kuat karena Allah Ta'ala. Kehidupan dunia dan siksanya, ia anggap remeh bila dibanding dengan kehidupan akhirat. Nah, teteh ibu, perhatikan. Perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, nikmat dunia, seluruhnya nikmat dunia ini, seperti halnya kita masukkan telunjuk kita ke laut, kemudian kita angkat, netes-netes tuh ya. Kemudian ada sisa tetes terakhir. Nah, tetes terakhir inilah nikmat dunia yang kita rasakan seluruhnya. Dan orang-orang berebut untuk satu tetes itu. Mana nikmat akhirat? Maka nikmat akhirat itu seluas lautan. Coba kita sanggup tidak mengorbankan satu tetes itu demi seluas lautan? Sanggup? Bentuknya satu tetes mah ya. Bentuknya 1 juta, 2 juta, kendaraan, mobil, rumah dikorbankan semuanya mah tersanggup katanya. Ayo. Kedua, perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, kata ibu. Kita hidup taruhlah sesuai usia Nabi 63 tahun. 63 tahun di dunia itu hanya 1,5 jam kehidupan di akhirat. Habis saat mempelajari bab jihad, kata ibu. Mempelajari bab jihad, jadi bawaan teh pengen maut ya kalau bahas bab jihad. Udah maut ya lah. Bayangkan kita mengorbankan 1,5 jam waktu akhirat, sanes waktu Indonesia Barat. Kita mengorbankan 1,5 jam waktu akhirat kita untuk kehidupan yang nikmat abadi selama-lamanya di surga. Mau atau tidak? Nah, ulang kan. Mau atau tidak, ibu? Korbankan 1,5 jam kehidupan kita untuk kehidupan akhirat yang abadi dan kekal. Nah, itu perbandingan kehidupan dunia dan akhirat.
Maka kalau kita sedang mendakwahkan yang benar, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan keimanan, mendakwahkan sesuai yang sunnah, maka kita tidak akan takut terhadap siksaan-siksaan dunia, karena kita tahu kehidupan akhirat itu lebih baik selama-lamanya. Maka Bilal bin Rabah yang ditindih oleh batu, di bawahnya kerikil panas, tanah yang panas, yang gersang, itu mereka biasa saja. Kenapa? Mereka kuat menanggung beban itu. Kenapa? Karena ada keimanan terhadap yang gaib kuat dalam hatinya. Bayangannya sudah surga. Ammar bin Yasir, Ibu, kemarin Abi dengar Ustadz Nur Ihsan Jundullah menjelaskan tentang Ammar bin Yasir ya. Hadir tidak ada Ibu? Hadir ya, alhamdulillah. Bagaimana Ammar bin Yasir, budak, hamba sahaya, kasta terendah dalam kehidupan manusia, tapi menjadi syuhada pertama. Bayangkan Ibu, Sumayyah itu ibunya Yasir, ditusuk oleh Abu Jahal, ya, dari lubang kemaluannya sampai tebus ke kepala, gitu tak? Bayangkan coba. Kemudian Yasir disiksa, sampai mati disiksa. Tapi siksaan itu sebentar. Maka apa? Kata Nabi SAW menyampaikan kepada ala Yasir, sobron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya balasan bagi kalian adalah surga. Kenapa Yasir tidak bisa dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kan Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal, Ibu ya, membebaskan budak-budak yang lain. Kenapa? Karena Yasir dan keluarganya sudah dibebaskan duluan oleh Abu Jahal, kemudian dijadikan sekutu, dijadikan pembantu. Pembantu itu levelnya di atas budak. Jadi nggak bisa dibebaskan. Itu sudah jadi sekutunya Abu Jahal. Susah diapa-apain, sampai akhirnya meninggal, sampai akhirnya wafat. Tapi kan dapat surga. Siksaan itu terasa ringan oleh mereka. Kenapa? Karena punya gambaran ke akhirat di surga. Nah, gambaran akhirat kita itu sudah besar, sudah kuat, sudah menancap dalam hati kita atau belum? Cirinya apa? Cirinya kalau diuji sedikit dengan dunia, ngagebeg iman teh gitu Ibu ya. Ngagebeg iman teh. Hati-hati. Ini iman kita teh sudah kuat atau belum? Begitu Ibu. Jadi coba perhatikan hati kita. Jadi kalau belajar tauhid itu memperhatikan diri dan hati kita, bukan memperhatikan orang lain, memperhatikan diri dan hati kita. Sudah kuat atau belum? Ya. Kemudian Ibu, kehidupan dunia dan siksanya ia anggap remeh bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Allah Ta'ala mengabarkan tentang perkataan kekasihnya Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam, ya, di surat Al-Anbiya ayat 57 sampai 58. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da atwallu mudbirin faj'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Demi Allah, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali yang terbesar, yaitu induk dari patung-patungnya yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ya, jadi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Ibu membuat apa? Membuat suatu dakwah di mana berhala itu dihancurkan semuanya, disisakan yang paling besar di ujung gunung, ya Ibu. Ketika ditanya pada saat itu pemimpinnya, siapa pemimpinnya Ibu? Di masa Nabi Ibrahim teh? Raja Namrud. Betul ya? Raja Namrud betul tidak? Betul ya? Raja Namrud adalah penguasanya yang didewakan, bapaknya adalah yang membuat patungnya, dan masyarakatnya adalah yang menyembah patungnya. Dan Nabi Ibrahim sendirian. So, Ibu, Nabi Ibrahim sendirian, sok kumaha? Tata Ibu, kalau ada di posisi itu kumaha? Sendirian, menentang kesyirikan, menentang kemusyrikan. Nah, hulang danya, abi wae hulang teh Ibu. Kumaha berani tidak kayak begini? Tapi Nabi Ibrahim, dihancurkan semua patungna. Deng. Semua dihancurkan, disisakan satu. Didatangi oleh Raja Namrud, oleh perwakilannya, oleh Raja Namrud dipanggil. Kamu yang ngancurin patung-patung itu, tak apa? Tanya ke patung paling besar. Ya, kita pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia Ibu ya. Tanya ke patung yang paling besar. Mana mungkin dia bisa bicara, dia bisa melakukan sesuatu, terus kunaon disembah. Dongkol, marah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Dibikinlah apa?
api unggun, wah, tumpukan kayu bakar, ya, yang menjulang tinggi untuk membakar Nabi Ibrahim karena dongkol. Tapi apa yang terjadi? Oleh Allah disela. Allah juga mengabarkan bagaimana para tukang sihir Fir'aun menganggap remeh azab Fir'aun kepada mereka ketika mereka beriman. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali dan kami tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Lihat bagaimana Allah juga mengabarkan tadi para tukang sihirnya Fir'aun menganggap remeh azab Fir'aun kepada mereka ketika mereka beriman. Jadi siksaan-siksaan Fir'aun itu pun akhirnya dianggap remeh. Ya. Kemudian ada Ibu poin C. Jam berapa sekarang? Habis sampai jam berapa? Terminal habis sampai jam berapa? 4:30. Ah, 1 poin lagi atuh ya. Wah, panjang 1 poinnya. Ya, poin C kata Ibu, 1 poin lagi. Menganggap hina kehidupan dunia. Iya Ibu. Ciri orang yang beriman kepada yang gaib itu menganggap hina kehidupan dunia. Hal ini terjadi karena hati telah dipenuhi keimanan dengan menyingkirkan kehidupan dunia dan segala kenikmatannya. Kata Ibu, apa kehidupan dunia teh apa? Harta? Bukan. Bukan sekedar itu. Tempat tinggal? Bukan. Apalagi? Jabatan? Bukan. Ada yang lebih kecil. Ego kita itu adalah dunia. So, kata Ibu, sekarang berbuat baik, sedekah, bantu orang, terus dibalas oleh orang itu cemoohan di belakang kita. Apa respon kita? Respon kita itu tidak apa-apa. Atau, iya matos dibantuan, lebaran kamari di pasien THR, diacukan, kurang naon deui. Abi sampai lebaran-lebaran kieu apal nyarioskeuna naon wae di pengkeureun teh. Bukankah itu dunia? Dan itu hal yang paling kecil lagi. Hati-hati Bu, jangan terjebak dunia teh nu begini nu begitu. Itu hal-hal kecil juga dunia. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam teh Ibu, punya kepribadian apa? Sekalipun dihina, dicaci maki, dicemooh, selama diri nabinya yang begitu, maka Nabi hanya menjawab wa alaik. Kan Nabi teh dengan Aisyah begitu ya. Lagi jalan, kemudian ada orang Yahudi mengejek Nabi, assalamu alaik. Kan kita teh punya salam teh assalamualaikum ya. Orang Yahudi teh melesetkeun assalamu alaik. Assalamu alaik itu kecelakaan bagimu. Ya. Kesengsaraan bagimu, kayak gitulah intinya. Maka Nabi cukup menjawab wa alaik. Datang yang kedua sama gitu lagi, wa alaik. Nabi sudah segitu doang. Kemudian datang yang ketiga, wa alaik. Aisyah di sebelahnya, pertama lewat, kedua lewat, ketiga terpancing amarahnya. Maka apa yang Aisyah katakan? Wahai kalian bangsa kera dan babi, kalianlah yang terhinakan. Lihat Aisyah begitu marah. Lalu apa Nabi marahin orang Yahudi, ikutin juga Aisyah ente. Justru Aisyah yang ditegur. Sudahlah, kan saya sudah balas. Lihat bagaimana ego diri Nabi itu hilang. Contoh kedua, Nabi diludahi, kata Ibu. Ingat kisah ini, Nabi kalau lewat suatu jalan selalu diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Diludahi. Sampai ketika orang tersebut akhirnya sakit, apa yang Nabi lakukan? Menengok, menjenguk, mendoakan agar sembuh. Coba kita diceduhan ke batu, kata Ibu. Harga diri abi ya teh. Bukankah itu dunia? Hati-hati, itu juga dunia. Apalagi kata Ibu. Contoh Nabi menyuapi namanya teh. Ini orang Yahudi yang buta sambil terus dihina Nabi natanya. Duka beritanya benar atau tidak ya dari 3 kisah itu. Tapi ini masyhur. Nabi menyuapi terus sampai akhirnya apa? Wafat Nabi, kemudian Abu Bakar menyuapi dan
melepeh. Nah, melepeh teh begitu dimuntahkan lagi. Tidak seperti ini yang biasanya menyuapi saya. Ya, maka ketahuilah yang menyuapimu sudah wafat dan ia adalah Muhammad. Bayangkan Nabi dihina saat sedang menyuapi. Maka teteh ibu, orang yang ada keimanan terhadap dunia, ada keimanan terhadap yang gaib dalam dirinya, itu akan menganggap hina kehidupan dunia. Bukan soal banyak harta dan itu bukan. Tapi bagaimana bahkan egonya sendiri pun yang kalau dibicarakan, digunjing dan sebagainya, itu sudah, ya sudahlah. Hakikatnya dia sedang mentransfer pahala. Hakikatnya dia sedang mentransfer pahala. Hal ini terjadi karena hati telah dipenuhi keimanan dengan menyingkirkan kehidupan dunia dan segala kenikmatannya, dan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan bahagia. Tidak masuk akal bagi seseorang lebih memilih kehidupan yang fana daripada kehidupan yang abadi. Data ibu, milih kehidupan yang sementara atau kehidupan yang abadi? Yang abadi ya. Nikmat yang sebentar atau nikmat yang selama-lamanya? Selama-lamanya dong. Tapi dah kita kejebak wainya, nu dikejar teh nu sementara terus. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64 menjadi penutup untuk pertemuan kita pada sore kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Teteh ibu, kalau teteh ibu mungkin dulu pernah main naon namina teh anu kitu tah? Congklak. Pakai L atau tidak pakai L? Pakai L, congklak teteh ibu. Kan luar biasa gitu ya. Kita teh dipungut satu-satu sampai di tempat kita yang bertanya, abi yang menang ya terbanyak ya. Itu dalam permainan berharga tidak? Berharga supaya kita menang. Coba bawa hasil yang banyak itu ke penjual. Abi bade meser bala-bala ya ku hasil congklak, bisa nggak? Nggak bisa. Pun sama dengan dunia ini. Kita mau beli surga dengan harta kita, dengan jabatan kita, tapi nggak pernah kita gunakan untuk amal soleh. Bisa kita beli? Nggak bisa. Dibawa masuk ke dalam makam kita, harta kita, rumah kita semuanya dikubur bareng-bareng buat ngebeli surga, bisa? Nggak bisa. Selama hidup inilah semua fasilitas yang ada di dunia ini digunakan untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, supaya Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Jadi teteh ibu, dunia ini adalah permainan dan senda gurau, negeri akhiratlah yang sebenarnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Akhir kalam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.